Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Sejarah Nyai Roro Kidul dalam Babat Tanah Jawi. Suatu ketika Laut Selatan Pulau Jawa oleng, menggelegak macam air panas di kuali. Kemilau air laut biru mendadak keruh berbuih mendidih. Terguncang gempa, ikan-ikan berlompatan mati kepanasan. Para jin, setan, peri perayangan risau menyaksikan perubahan gejala aneh di Segoro Kidul. Karena gemuruh taufan itu terasa panas dingin, tak menentu sampai menembus dasar laut di antar angin 7 keliling. Nyai Roro Kidul, ratu dedemit di dasar samudra, itu pun tersentak kaget. Selama ribuan tahun baru kali ini melihat perubahan alam yang aneh di istananya. Apa gerangan yang terjadi? Segera Nyai Roro Kidul melesat keluar dan berdiri di atas air laut memandang bumi. Dunia terang benderang, tak ada apa-apanya. Cuma di tepi laut itu memang ada seorang lelaki berdiri bersedekap mengheningkan cipta. Diakah penyebabnya? Nyai Roro Kidul terdiam sejenak. Diamat-amatinya lelaki yang berdiri semedi itu. Dan betapa kaget setelah tahu dia adalah Panembahan Senopati. Gemuruh ombak laut panas semakin tak tertahankan sampai menciptakan bergunung-gunung gelombang. Menyadari kesaktian Panembahan Senopati, Nyai Roro Kidul diiringi sekalian makhluk halus mendekat dan menyembah seraya memohon belas kasihan agar sang Panembahan menghentikan tapa beratanya. Sebagai balasannya, Roro Kidul bersedia memenuhi permintaan Senopati yang ingin menjadi raja sampai ke anak cucunya. Bahkan penguasa Samudra Selatan itu pun berjanji akan membantu apa saja demi kejayaan pemerintahan Senopati, termasuk kelak kalau bumi Mataram kedatangan musuh. Makhluk-makhluk halus Laskar Ratu Kidul siap membereskannya. Saya akan segera mengirimkan setan-setan berikut genderang perang, kata Nyai Roro Kidul berjanji. Seketika gemuruh air laut hilang, tak ada badai, tak ada gelombang. Bahkan ikan-ikan dan semua makhluk laut yang mati hidup kembali. Singkatnya, Panembahan Senopati terpikat lalu jatuh cinta. Mereka berdua berjalan di atas laut menuju istana. Konon keindahan istana itu tak ada tandingannya di dunia. Pagar kelilingnya saja terbuat dari bata emas, penuh dengan tanaman serta bunga dan buah dari berbagai jenis ratna mutu manikam. Dihadap oleh sekalian jin, setan, Senopati dan Nyi Roro Kidul duduk di balai-balai tempat bersantai. Disinilah setiap hari Panembahan Senopati menerima berbagai pelajaran ketatanegaraan, ilmu menjadi raja, memerintah manusia serta jin dan peri, berikut taktik berperang sampai ke percintaan. Selama 3 hari 3 malam, mereka berkasih-kasihan layaknya suami istri. Semua ilmu pemberian Nyi Roro Kidul menjadi bekal bagi Senopati untuk hadir sebagai Raja Sakti, bijaksana, penguasa tanah Jawa yang tiada duanya. Setelah dirasa cukup, Senopati mohon diri kembali ke bumi. Namun sebelumnya ia sempat bertanya, bagaimana caranya memanggil sang ratu jika suatu saat Mataram kedatangan musuh? Ratu penguasa Laut Selatan itu tersenyum menjawab, bersedekaplah dengan berdiri suku tunggal memandang langit. Aku dan sekalian tentaraku akan segera membawa kemenangan. Kisah gaib rakyat jelata yang kemasyurannya tembus waktu.
Mitos Nyi Roro Kidul sebagaimana tersurat dalam Babat Tanah Jawi itu sampai sekarang masih ada. Kemasyurannya bergema hingga terekam dalam kitab-kitab ilmiah bangsa seberang. Sudah lama mitos ini dikaji dan diteliti oleh para ahli. Namun semua itu tak sanggup mengubah pandangan masyarakat Jawa akan eksistensi tokoh yang dianggapnya betul-betul ada. Babat Tanah Jawi karya gabungan sejarah dan dongeng memang bukan satu-satunya sumber tentang Nyi Roro Kidul. Namun dari karya tanpa nama inilah kisah Ratu Dedemit Laut Selatan muncul menjadi bagian dari cerita rakyat Indonesia, bukan Jawa saja. Nyai Roro Kidul, demikian ejaan sebenarnya dari tulisan Serat Babat Tanah Jawi. Tapi entah kenapa beredar dan terkenal dengan nama yang salah baca, Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan ada perbedaan persepsi yang meluas dan diyakininya bahwa antara Nyai Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda. Artinya Roro Kidul itu patih, sedangkan Kanjeng Ratu Kidul itu ratunya. Namun Babat Tanah Jawi tak menyebutkan itu. Kisah gaib rakyat jelata ini pun lantas berkembang menjadi kisah sakral yang menuntut pertanggungjawaban religi yang sifatnya abadi. Ya, abadi karena sesuai janji. Roro Kidul akan selalu berhubungan dengan seluruh Raja Jawa keturunan Panembahan Senopati hingga kini. Maka selama kerajaan Mataram ada, tokoh penguasa Dedemit Pulau Jawa ini akan tetap disembah untuk dimintai berkah. Jadi ratu makhluk halus yang mendirikan Bulu Roma ini sesungguhnya tidak memiliki watak jahat. Bahkan sebaliknya berhati mulia karena dipercaya menjaga ketentraman keraton dan rakyat Mataram hingga sekarang. Memang tak salah kalau cerita besar ini kemudian disebarluaskan lewat media bacaan bergambar yang komiknya laku keras di sekitar tahun 60-an. Justru komik inilah yang menarik, mengingat penyajian katanya singkat dan padat, sementara gambarnya sanggup menghanyutkan daya fantasi pembaca untuk membayangkan kecantikan rupa Nyai Roro Kidul, serta kebrutalan jin, setan laknat penjaga Laut Selatan. Layar perak film nasional pun tak pernah sepi dari cerita-cerita berbau mistis tentang Nyi Roro Kidul dengan serentet judul yang seram plus bumbu seks. Yang jelas, Ratu Sakti rupawan ini sudah menjadi salah satu isi khasanah kisah klasik di Indonesia. Bahkan nampak semakin sakral karena seringnya diperingati dalam bentuk upacara labuan atau terpentaskan dalam teater tertutup berbentuk seni tari budaya Ketawang dan budaya Semang. Wajar kalau kemudian mitos Nyi Roro Kidul melebihi kisah Babat Tanah Jawi dan kebesaran kerajaan Mataram sendiri. Lihat saja, setahun sekali Keraton Yogyakarta pasti melakukan upacara tradisi labuan di Parangkusumo. Labuan adalah persembahan sesaji yang ditujukan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Tradisi ini dilakukan bukan sekedar gengsi keraton atau untuk kepentingan wisatawan, melainkan demi keselamatan raja, keraton, dan seluruh rakyatnya. Ambil contoh Sri Pakubuwono XII dari Keraton Solo di penghujung tahun 1985 melakukan labuhan guna keselamatan rakyat dan keraton setelah mengalami musibah kebakaran. Untuk menciptakan keserasian hubungan dengan Ratu Laut Selatan, Kasunanan Surakarta membangun panggung Sangga Buwana sebagai tempat pertemuan mereka berdua. Sedangkan Kesultanan Yogyakarta memiliki sumur gemuling, terowongan bawah tanah di Taman Sari Keraton Yogyakarta yang konon tembus sampai Laut Selatan sebagai tempat hubungan mistis antara Sunan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi hubungan cinta antara raja dan ratu ini oleh sejarawan Profesor Dr. Edi Setiawati diartikan sebagai hubungan yang bersifat adikodrati, bukan hubungan seksual duniawi.
Karena itu, tulis Edi dalam Prisma nomor 7 Juli tahun 1991, hubungan mereka tak pernah membuahkan anak. Menyinggung hubungan seksual, sejarah IKIP Sanata Dharma Yogya, Suharjo Hatmo Suprobo menyatakan hubungan suami istri Raja Jawa dan Ratu Kidul itu hanya berlaku sebelum perjanjian Giyanti 1755. Sesudah Mataram pecah terbagi dua, masing-masing Raja Yogya dan Surakarta sama-sama menganggap Kanjeng Ratu sebagai eyang, bukan istri. Soalnya kalau tidak begitu Kanjeng Ratu Kidul itu namanya poliandri, katanya. Apapun komentar ahli, persepsi masyarakat Jawa tetaplah tak berkeming dari dulu hingga kini. Semua Raja Jawa bisa berkomunikasi dengan Ratu Kidul. Tak percaya? Sekedar contoh, lihat saja Tahta untuk Rakyat halaman 103. Jelas sekali almarhum Hamengkubuwono IX mengisahkan pengalamannya bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul setelah menjalankan laku puasa. Katanya ketika bulan naik, Kanjeng Ratu ini terlihat cantik sekali. Sebaliknya, saat bulan menurun, dia tampak sebagai wanita tua renta. Berita ini telah tayang di Intisari Online dengan judul Nyi Roro Kidul, sosok rekaan Panembahan Senopati dalam Babat Tanah Jawa, dan ditulis dalam kumpulan kisah misteri Intisari tahun 2002 dengan judul Asli Nyi Roro Kidul, sosok rekaan Senopati yang ditulis oleh Bisulis dan Jati Surendro. Sekian, terima kasih. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.